Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TV Madiun. Berjumpa lagi dengan saya Haris Saputro di program Pojok Nadine. Pada edisi kali ini, seperti dengan baju yang saya pakai, ini adalah jaket kebesaran saya dulu di PKPT dulu namanya. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi IPNU IPPNU Universitas Brawijaya. Karena dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ketua IPNU Kabupaten Madiun. Selamat malam, rekan Selamat malam, Mas. Abdul Halim. Selamat Yang tidak malam. pakai Iskandar Iya. katanya. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, setelah berapa kegiatan yang ada di pimpinan cabang Kabupaten Madiun, ini sedikit agak istirahat. Apa Bisa kegiatan, meluangkan waktu, kegiatan alhamdulillah. terakhir apa ya? Kegiatan terakhir kita Harlah, fokus di serangkaian harlah. Hmm, Serangkaian harlah. Kita gelar sebelum Ramadan kemarin. Ada beberapa kegiatan, alhamdulillah, juga menggandeng beberapa instansi yang ada di Kabupaten Madiun. Stop, jangan terlalu banyak dulu di spin. Nanti kita akan ungkap dulu dari Siap. awal kenal rekan Abdul Halim ini dengan IPNU sampai akhirnya terperosok menjadi ketua ini. Jadi musibah. Ya, mungkin pertama kali siapa sih yang mengenalkan IPNU ke rekan Abdul Halim ini dulu? Saya sebenarnya dulu mengenal IPNU itu sebenarnya juga tiba-tiba, tidak mulai dari awal mempelajari KNU-an dan lain sebagainya, tidak. Karena memang dulu kita basicnya adalah teman-teman ya ngaji di masjid, di pondok pesantren gitu, dari rumah, lalu circle-nya di situ. Karena saya awal mengenal IPNU itu tahun 2014. Dan di daerah saya, di Kecamatan Pilangkenceng itu sendiri, pada waktu itu sudah tidak ada kegiatan IPNU sama sekali. Akhirnya dulu karena ada teman-teman yang sudah mulai mengenal IPNU dari teman-teman cabang di Kabupaten Madiun, akhirnya diajak gitu, akhirnya ya sampai sekarang. Jadi mulai kenal IPNU mulai dari 2014 sampai sekarang. Oh, akhirnya itu langsung ikut Makesta dulu ya. Kalau IPNU kan namanya Makesta ya. J. Pada waktu itu juga awal-awal juga langsung masuk di pengurusan PAC, langsung jadi bendahara juga karena memang setelah vakum berapa tahun, karena setelah kita telisik ternyata terakhir IPNU di Pilangkenceng itu tahun 2004 Wah, dan aktif kembali 2014. 10 tahun, satu dekade. Satu dekade baru ada lagi. Sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Nggak pernah tanya apa alasannya vakum sampai segitu lama gitu, apa Pernah sih. entah apakah minat dari pelajarnya sendiri atau Enggak. dari Kalau kita telisik sejarah IPNU dari zaman dahulu itu kan memang, kalau sekarang sudah terbatasi usia yang tertata ya, Mas. iya. Kalau dulu tidak katanya. Karena rata-rata orang-orang yang masuk di organisasi IPNU ya orang-orang yang lulusan pesantren, lalu orang-orang yang telah hasil merantau gitu, gagal merantau, pulang lagi ke kampung, nggak punya kegiatan, cari kesibukan, ya. Akhirnya ya terhambat di situ akhirnya. Karena ketuanya mungkin kendala ekonomi, faktor usia juga, tuntutan nikah dan lain sebagainya, akhirnya terbengkelai. Sampai 2014 itu muncul kembali. Berarti rutin setiap tahun gitu-gitu aja gitu permasalahan. Kalau dulu sih sebenarnya itu. Kalau mungkin sekarang beda mungkin. Iya, iya. Dari Makassar tadi yang awal kenal masuknya dilihat mana tadi Makassarnya? Makesta lewat Makesta Pilangkenceng. Pada waktu itu juga merangkap sebagai panitia juga. Karena memang dulu karena baru pertama mengenal IPNU dan harus menjalankan Makesta itu, kita juga belum tahu aturan kaderisasi di kelas itu harusnya normalnya berapa, standarnya berapa, tidak tahu kita. Pokoknya kita gencar-gencar cari kader sampai pada waktu itu kita masuk di pengurusan PAC baru itu dapat peserta 250. Itu singkat PAC ya. Tingkat PAC. 250 itu perdana di kepengurusan itu. Pada waktu itu saya menjabat sebagai bendahara PAC. Ketuanya Rekan Miftahul Anwar, ketua dua periode sebelum saya.
selama kesta lakmut ya kalau di apa ya. Nggih. Itu lakmut pengalamannya. Kalau lakmut saya selang beberapa tahun sih sebenarnya Mas. Karena memang dulu prinsip saya memang saya dulu masuk di Hipnu itu tidak begitu mengenal kaderisasi itu bagaimana lalu karena ada tuntutan nek wis bar makesta lalu harus ikut lakmut ya kita ikut gitu aja. Ternyata di lakmut banyak pengalaman-pengalaman yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Karena basicnya ya butuh ikut organisasi, pokok NU kita ikut gitu aja. Ternyata di dalamnya cara menjalankan manajemen organisasi yang baik seperti ini, mengatasi konflik dan lain sebagainya. Bahkan teknik persidangan itu pertama kali belajar ya di lakmut itu kita. Karena memang kita berangkat dari nol, memang nol. Dan pada waktu itu usia saya masih kelas 3 MTS. Sudah masuk di Hipnu. Baru mengenal pertama kali langsung jadi bendahara. Tadi kan sudah masuk dikenal kali itu akhirnya mau gabung itu apa alasannya buat pengen gabung di Hipnu itu? Apa karena dalam tanda kutip iming-iming dapat barokahnya Mbah Hasyim gitu kalau ikut-ikut ngurusi NU gitu. Enggak pernah terfikirkan seperti itu. Bahkan statementnya Mbah Hasyim dikenal siapa yang mau mengurus NU akan didoakan itu ya kenalnya mulai dari Hipnu itu. Pokoknya dulu itu prinsipnya gini Mas. Ada kegiatan NU kita ikut karena emang ya secara mayoritas lingkup keluarga pun juga NU. Tapi ada yang unik di cerita saya itu. Saya itu sebenarnya dulu di NU bertolak belakang dengan keluarga. Bahkan keluarga sendiri pun bapak ibu ternyata terutama itu tidak begitu mendukung. Karena khawatir ketika nanti terlalu aktif di Hipnu nanti ya kegiatan-kegiatan yang wajib terbengkelai dan lain sebagainya. Bukan akademiknya, lebih ke ngajinya gitu. Gitu. Apalagi Bapak Ibu yang pola pemikirannya dulu masih apa nih namanya? Masih gitulah. Masih salaf sekali. Terus akhirnya bisa meyakinkan Bapak Ibu itu apa? Ya, gini. Mungkin bisa dicontoh teman-teman yang lain. Prinsip saya dulu ikut kegiatan Hipnu itu yang penting tidak mengganggu waktu sekolah, tidak mengganggu waktu ngaji. Kalau Bapak Ibu lebih spesifiknya, yang penting tetap ngaji gitu aja. Sampai sekarang. Bahkan desakan-desakan untuk tidak ikut aktif itu dari saudara-saudara itu juga sama. Karpe tidak boleh terlalu aktif karena ya tahu sendirilah karena kalau kita kadang terlalu nyaman di dunia luar akhirnya lupa jalan pulang. Mungkin yang dikhawatirkan itu. Terlebih kegiatan Hipnu dari zaman dahulu kan memang berdampingan dengan yang IPP, yang putri. Nah, pola pemikiran di keluarga itu takut cenlok gitu. Karena masih pemikiran-pemikiran seperti yang panjenengan katakan tadi. Terus setelah lakmut ada lakut ya? Apa Latin dulu kalau secara kaderisasi kalau dibilang tuntas atau tidaknya mungkin belum sempurna sebenarnya saya. Karena memang tidak begitu mendalami di kaderisasi. Tapi kemarin setelah jadi ketua ini ada tuntutan untuk ikut lakut. Jadi lakut itu baru saya ikuti setelah menjadi ketua pimpinan cabang ini. Karena memang ini tuntutan. Kalau Latin dan lain sebagainya, memang saya fokusnya dulu tidak di kaderisasi, lebih di organisasinya dan dakwahnya. Jadi bidangnya dulu ya di bidang organisasi, bidang dakwah gitu aja. Tidak pernah masuk di tim kaderisasi manapun. Terus sekarang kan jadi ketua lagi dibilang sudah fokus ke organisasi dan dakwahnya. Kira-kira apa yang sudah digarap dan apa yang akan digarap di Hipnu periode ini jenengan? Di periode saya ini kemarin saya juga sudah komunikasi dengan beberapa pengurus bahwasannya ada 2 medan garap yang harus kita fokus di 2 tahun kepengurusan. Yang pertama di periode pertama di tahun pertama kita fokus untuk branding organisasi. Sehingga di tahun pertama ini mungkin teman-teman juga merasa kewalahan menghadapi skema kegiatan-kegiatan di pimpinan cabang Kabupaten Madiun. Bahkan kegiatannya pun juga
relatif lebih banyak daripada kegiatan-kegiatan internal yang ada di skop bagan kepengurusan PJ IPNU sendiri maupun IPP. Karena memang fokus di tahun pertama kita ingin IPNU ini dikenal secara luas oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Madiun. Makanya event-event yang kita gelar ini setidaknya ya event yang bersifat umum. Nah, di tahun kedua ini kita akan fokus menata kaderisasi. Atau bisa dikatakan kita lebih fokus untuk ngopeni internal. Iya. Gitu. Kesulitannya apa? Di Kabupaten kan cakupannya luas, demografinya kan mengelilingi Oke. kota gitu, lebih luas daripada kota. Apa yang kira-kira jadi Mungkin ya secara geografis itu menjadi problem juga, kendala juga. ya Terlebih kalau daerah-daerah yang berada di lereng Gunung Wilis itu, saya membayangkan teman-teman itu luar biasa. Saya pernah beberapa kali ikut kegiatan di daerah Kare, daerah lereng Gunung Wilis itu semangatnya luar biasa. Jadi pemandangan-pemandangan zaman dulu orang-orang ikut kegiatan diusung pakai kolte dan lain sebagainya itu masih 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 terasa. tampak di sana, Mas. Iya. Anak-anak kecil ikut kegiatan Makestar diantar rombongan karena memang jarak tempuh satu kecamatan itu ada yang 1 jam dan itu melewati hutan. Itu mungkin menjadi kendala juga. Terus lalu yang kedua mungkin kendala-kendalanya adalah banyak kader-kader kita itu yang berada di luar kota. Karena memang di Kabupaten Madiun sendiri terkait perguruan tinggi kan memang tidak begitu ada. Ada perguruan tinggi di Kabupaten Madiun pun kadang letaknya juga di kota. Iya. Stainu misalnya. Itu kan letaknya di kota. Meskipun secara administratifnya ikut kabupaten. Gitu. Ya tadi kan jangan sampaikan ada kekhawatiran dari Bapak Ibu terkait cinlok tadi ya. Misalkan tidak terjadi pada jenengan, terjadi pada anggota jenengan itu bisa jadi penghambat apa ya roda perputaran organisasi. Bagaimana cara Anda menyikapinya itu? Kalau saya sih, Ini kan juga masalah personal juga kan ya. kalau saya sih prinsipnya gampang, sama seperti instansi-instansi yang lain. Kita berorganisasi, ya penting kita ikut alurnya sesuai dengan ARTH, PDPRT-nya. Masalah ada yang cinlok dan lain sebagainya itu kan hanya oknum. Kita sikapi gitu aja. Bahkan dulu sejak saya di PAC pun juga banyak dari pengurus-pengurus PCN, dari pengurus MWC gitu, Surya gitu juga menasihati. Jawab saya juga enteng saja. Ya masih beruntung lah teman-teman yang mengenal kekasihnya melalui IPNI PP. Gitu. Setidaknya mereka juga punya pola pemikiran yang sama, giroh yang sama, bahkan punya batasan-batasan yang sama juga karena ikut di IPNU. Coba bayangkan yang tidak ikut di IPNU gitu aja. Mikirnya seperti itu. Yang penting kalau prinsip saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak seperti itu gitu aja. Apa ya? Kalau selain di luaran itu, berarti aku ngecek-ngecek di Instagram kan cover-cover selawat gitu ya. Tadi juga ada yang bertanya apakah masih menjadi vokalis di grup Banjari gitu. Itu hobi sih Mas. Sebenarnya hobi. Sejak dulu. Kalau dibilang suaranya bagus ya nggak bagus-bagus amat. Cuma memang karena hobi dan tidak begitu punya malu akhirnya dulu ya sering rekaman, cover-cover lagu gitu. Kalau sekarang sudah jarang. Tapi kalau ikut solawatan masih Grupnya sampai apa sekarang. namanya? Kalau grupnya juga muncul dari IPNU juga Oh. namanya MU. Mahabbatul Ulama. Tapi nasibnya jangan kayak MU. Sekarang kalah terus ya. Tapi berawal dari nama MU itu katanya teman-teman barokahi. Dari NO terus ada MU. Jadi kalau diundang ke acara-acara terresepsi itu mudah dikenal MU gitu. Kepanjangannya apa? Nggak tahu. Coba sedikit lah. 1 2 anu kasida. Wah, oh nah iki nggak apa ya. Selawat Nahdiyah lah kita kan. Malu sebenarnya saya Mas. Suaranya juga nggak bagus-bagus amat. Ya nggak apa-apa. Biar orang-orang
yang menonton kangen dengar suara ini jenengan. Ya. Nggak apa-apa, di-spill sedikit gitu aja. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. wassalli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu bihal jihadni ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihadni ihya wa i'la'i dinil Islam. Sudah gitu aja, Mas. Kalau panjangan nanti durasinya terlalu lama. Pernah copyright. Enggak. Tadi juga masalah pendidikan. Kalau di pendidikan sendiri, pendidikan formal sendiri jenengan bagaimana? Kalau pendidikan formal alhamdulillah sampai saat ini sudah tuntas S1 juga. Lulusannya juga lulusan di Stainu Madiun. Jurusan bahasa Arab. Meskipun wajah saya tidak ada Arab-Arabnya sama sekali. Tapi sarjana apa? Sarjana pendidikan bahasa Arab. SPD ya. Nggih. Kembali lagi. Tadi kan sempat nyinggung MU. Apakah ada apa? Tertarik dengan klub-klub bola gitu nggak, Mas? Difavoritkan gitu? Kalau terlalu fanatik sih enggak. Cuma ya kalau mengikuti permainan atau lihat permainan itu suka. Itu aja. Apa klub favoritnya? Enggak punya. Nggak punya. Enggak punya. Liga Indonesia pun nggak punya. Kalau ya intinya kalau timnas ikut main, Oh. ya kita tetap. Ya sering teman-teman. Bahkan MBC itu sering kita jadikan MBC Pilang Kenceng tempat ya. nobar gitu. Kalau Mas Ibu tadi sudah pendidikan, pandangan ini kayak coba ke pembicaraan tentang trust issue di sekarang ya kan, anak-anak Gen Z itu kan bilangnya itu generasi strawberry generation atau fragile generation. Strawberry ya katanya generasi yang lembek atau gampang-gampang patah, sedikit-sedikit mental illness gitu. Kalau jenengan pendapatnya bagaimana? Setuju nggak dengan statement itu? Jenengan kelahiran tahun berapa ya? Saya kelahiran 99. Berarti ya perbatasan Gen Z. Ya. Gen Z kan akhir 98 ya, berarti ya, saya masuk di Gen Z. Ya. Tidak sepenuhnya sih. Tapi memang mungkin secara mayoritas memang itu benar. Dan itu kita alami. Banyak kader-kader kita yang kader-kader pemula itu memang tidak bisa disikapi dengan pengkaderan yang lama itu memang tidak bisa. Karena memang kesehatan mentalnya ya mohon maaf dikatakan mental baja ya tidak. Kalau panjenengan mengatakan lembek dan lain sebagainya mungkin memang iya. Mungkin faktornya satu pulang pergaulan gitu bisa jadi. Atau mungkin terlalu menutup diri sehingga potensi yang ada dalam dirinya dia pun juga nggak tahu. Sehingga ketika ada statement yang seperti itu ya saya ikut menyetujui memang iya sehingga kita pun juga harus memutar otak bagaimana pengkaderan di IPNU itu juga bisa diminati oleh Gen Z, terlebih kalau mereka memandang organisasi IPNU IPB itu hanya organisasi yang kemana-mana bersarung, berpeci, berpakaian muslim. Ya, seperti saya itu ya termasuk pakaian-pakaian kolot menurut mereka. Tapi di lain sisi ketika kita berbicara fenomena yang ada di 2024 ini lebih banyak majelis-majelis bernuansa Islam yang diminati para Gen Z. Saya pun juga heran. Mereka itu peminat yang ikut hadir di majelis itu banyak. Artinya mereka secara besar pemuda Islam pun dia sadar bahwa dia itu Islam. Pemuda NU pun dia sadar kalau dia NU. Tapi kadang untuk diajak berorganisasi, membuka PDPRT dan lain sebagainya itu kayaknya itu menjadi catatan besar bagi kita sebagai kader-kader muda Nahdlatul Ulama. Terlalu nyaman menjadi seorang jamaah gitu. Entah motifnya apa saya pun juga nggak tahu. Tadi ya, motifnya bisa menemukan cinta. mungkin di situ termasuk
motivasi yang besar. Terus concernnya IPNU IPPNU Kabupaten Madiun terkait gengsi tadi itu ada nggak yang ke arah ke situ tadi? Ada sih Mas, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita tawarkan, termasuk kemarin kita merancang adanya komunitas komunitas mahasiswa IPNU. Bukan berarti kita membuat tandingan, tidak. Ini nanti tugasnya kita kumpulkan di pimpinan cabang, ini tugasnya untuk memberikan informasi-informasi terkait beasiswa. Tingkat mahasiswa kan ada PK di kampus-kampus itu. Ya, tapi Kabupaten Madiun kan memang tidak ada kampusnya, Mas. Oh, iya. Sehingga teman-teman atau kader-kader IPNU, bahkan IPPNU Kabupaten Madiun kan banyak yang aktif di Kabupaten Madiun, karena terkendala akademisinya, kuliahnya akhirnya kan di luar kota. Nah, untuk tetap berkhidmat, kita jadikan komunitas juga di Kabupaten Madiun. Komunikasinya via udara. Jadi dia tetap sudah di sana bisa berkhidmat. Selain itu kita juga beri motivasi untuk khidmat di sana juga sesuai dengan tupoksinya. Tapi tidak meninggalkan concernnya di kepengurusan PJ IPNU IPPNU Kabupaten Madiun. Gitu. Kalau terkait kan besok ini kan di taping tanggal 19 Mei, besok 20 Mei kan Hari Kebangkitan Nasional. Kalau di terkait nasionalisme sendiri, concernnya IPNU itu apa ya? Mungkin sudah mendarah daging lah kalau NU dengan nasionalisme itu sudah mendarah daging. Secara kegiatan mungkin belum terencanakan untuk kebangkitan nasional ini. Cuma kalau kegiatan-kegiatan nasionalisme ya sudah banyak kita lakukan. Bahkan beberapa kegiatan yang bersifat nasional itu kita juga kerjasama dengan beberapa instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Madiun. Termasuk di Kabupaten Madiun juga ada forum pemuda. Di situ KMPI apa? Enggak, ya memang forum pemuda Kabupaten Madiun. Organisasi pemuda. Ya terdiri dari beberapa kumpulan pemuda termasuk HIPMI dan lain sebagainya ikut masuk di dalam di Kabupaten Madiun di bawah naungan Disparpora. Kalau jenengan sendiri, nasionalisme itu seperti apa? Nasionalisme itu ya kalau menurut kita sebenarnya sama. Mungkin pola pikirnya juga sama. Istilah-istilah atau apa yang kita kembangkan sebenarnya sama. Ya, jiwa patriotisme, jiwa cinta tanah air gitu. Ya kan kira-kira sekarang ya mungkin sudah saya terlampaui dari dulu ya. Anak-anak muda ketika dari kampung ke kuliah di kota besar kan ketika ada kajian baru, kita tahulah sendiri dalam tanda kutip itu kelompok-kelompok salafi pasti akhirnya yo mau tidak mau secara mereka masih mengarahnya ke situ kadang gitu ya, karena mungkin dia dikemas dengan secara menarik ataupun menjanjikan entah itu pekerjaan ataupun bahkan dulu saat saya masuk kuliah itu teman-teman ditawari itu melo kajianku, kok tugasmu tak aiwangi itu. Jenengan gimana? Teman-teman itu apakah ada merencanakan ke arah sana, mau bikin kajian yang yang katanya menarik seperti teman-teman sebelah itu? Ya, itu sudah kita kaji sebenarnya dari teman-teman pimpinan cabang IPNU Kabupaten Madiun. Kita sebenarnya juga ada arah untuk ke sana. Karena yang kita analisa dari beberapa siswa yang masuk di perguruan tinggi itu yang menjadi apa ya iming-iming besar dan menjadi apa ya, keinginan teman-teman pelajar itu karena ada beasiswa itu, Mas. Makanya kemarin kita akan berusaha untuk menjaring teman-teman di sekolah menengah terkait beasiswa itu juga. Cuma ya kita nggak tahu. Bahkan kemarin pas saya di tingkat PW itu juga saya tanyakan, apakah ada beasiswa khusus yang bisa kita akses melalui IPNU ataupun NU? Ada, jawabnya ada. Pasti ada. Tapi kelemahannya itu keluar itu di injury STEM. Sedangkan beasiswa SBNPTN dan lain sebagainya itu kan sudah jauh-jauh hari. Nah, kita kalah start di situ. Sebenarnya kita sudah mau masuk. Kemarin itu sudah mau masuk, timnya sudah kita buat. Yang kita jadikan pilot project adalah teman-teman siswa dari
MA karena kita yang punya hubungan baik dengan satuan pendidikan yang di bawah naungan Kemenat. Ya. Kita mau masuk di kelas 3 untuk membuat sebuah komunitas pelajar yang fokus menangani akses informasi beasiswa. Bahkan pengerjaan soal-soal beasiswa itu sebenarnya kemarin sudah kita kumpulkan. Cuma karena kita terlambat satu langkah, akhirnya terbengkalai lagi. Kita minta doa aja lah, semoga ini benar-benar bisa terrealisasi. Gitu. Si. Terus kedepannya Ibnu mau dibawa kemana kalau ini? Mau kemana? Jelas tetap dibawa ke depan, tidak mungkin dibawa ke belakang. Harapannya mungkin terakhir buat teman-teman yang menonton ini. Harapannya untuk teman-teman yang menonton, baik dari kalangan pelajar, pemuda, ataupun masyarakat secara luas, kalau kita benar-benar Islam dan kita benar-benar terlahir dari rahim Nahdlatul Ulama dan usia kita masih pelajar, ayo jangan sungkan-sungkan ikuti ini PBNU. Karena di situ kita akan menemukan jati diri kita. SDM dan potensi-potensi yang bisa kita kembangkan melalui IPNUI PBNU. Jadi jangan ragu ikut IPNUI PBNU. Ya, Gitu aja. Kalau biasanya saya ngundang bintang tamu seperti saya tanya 3 buku atau 3 film terakhir yang ditonton. Saya tidak begitu banyak membaca buku sebenarnya karena saya lebih intens untuk membaca turat. Tapi ya sekedar membaca gitu aja. Apa yang terakhir dibaca? Saya membaca Tausiahnya Imam Bajuri. Tausiahnya Imam Bajuri. Tentang apa itu? Tausiahnya syarahnya Fathul Qorib. Fikih berarti. Ya karena memang konsen saya mengajar itu juga di pondok. Ya. Sama kita masih mendalami kajian-kajian Alfiyah Ibnu Malik juga di rumah. Mungkin motivasi saya membaca itu karena tidak bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur, pasti banyak membaca. Keren sekali. Terima kasih waktunya rekan Abdul Halim yang nggak mau dipanggil Gus ini. Oh, memang bukan Gus. Iya. Nah, ini perlu diketahui saya itu bukan Gus sebenarnya. Ya kan saya baca-baca komen kok manggilnya Gus semua. Nggak tahu teman-teman itu bagaimana. Mungkin karena saya sering pakai songkok gitu aja. Jangan tertipu atas songkok saya. Ya semoga kedepannya Ibnu Kabupaten Madiun Amin. mewarnai apa ya dakwah di milenial di lingkup Kabupaten Madiun. Amin. Semoga jenengan juga tetap diberikan kekuatan Amin. memegang amanah ini. Di sisa berapa bulan lagi kan ya? Tahun. Insya Allah 8 bulan lagi insya Allah. Dan usianya sudah expired ya. Oke, terima kasih rekan Abdul Halim atas waktunya. Sisikat ini banyak insight-insight yang kita dapatkan. Oh, terakhir di tahun 2024 ini kan kita mau pilkada. Sedikitlah menyinggung sosok pemimpin yang apa ya? Menurut dengan itu bagaimana? Yang ideal menurut kita. Yang ideal mungkin harapannya tetap sama dengan masyarakat luas Kabupaten Madiun. Yang jelas mampu memimpin Madiun lebih baik lagi, amanah gitu aja, Mas. Untuk untuk arahan dan lain sebagainya, monggo terserah hati nurani panjenengan semua. Yang penting setelah itu meskipun kita beda pendapat, kita tetap IPNU, kamu juga tetap welcome masuk di IPNI PBNU meskipun kita beda pilihan. Ya, terima kasih Mas Abdul Halim. Jumpa lagi di pojok nanti selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.